meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Nah, terakhir wa ba'da ma amilna min ilmin, kalau kita sudah mengamalkan ilmu, Allah kasih ilmu kemudian diamalin, terus diamalin. Maka dari pengamalan ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita, itu Allah akan ciptakan satu mata lagi. Ini yang sering disebut oleh ulama-ulama kita basirah, mata batin. Jadi kalau lahir ini punya mata nih, ini namanya mata zahir, mata lahir. Kalau ini dihalangi tembok sedikit udah nggak tembus. Tapi kalau mata batin yang Allah kasih, itu akan bisa tembus. Karena dia tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kenapa orang-orang soleh itu, terkadang saat kita bergaul dengan mereka, itu kayak suka tahu gitu. Padahal nggak ada yang tahu masa depan. Cuman seakan-akan Allah berikan penglihatan bahwa perbuatan ini, amal ini, urusan ini nggak baik buat kamu. Sehingga apa? Allah berikan kekuatan untuk menghindar daripada perbuatan tersebut. Kayaknya nih usaha ini kalau saya usaha, feelingnya kuat, dikasih feeling kuat. Jadi seakan-akan dia tahu masa depan. Pada hakikatnya nggak ada yang tahu masa depan kecuali. Nah, cuman untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang Allah sudah berikan mata batin, itu memang Allah kasih penglihatan yang luar biasa. Sehingga mata lahir ini tidak bisa tembus, tapi mata batin ini bisa tembus. Nah ini bisa tercipta, itu salah satunya, kata saya di Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kita ngamalin ilmu. Ngamalin ilmu itu adalah bukan ngamalin ilmu itu kita wirid. Wah, gue mau zikir nih 10.000. Bukan. Ngamalin ilmu itu bukan begitu pengertiannya. Ngamalin apa yang Allah udah kasih sama kita. Sholat selama ini kan ilmunya Allah udah kasih sama kita lewat guru-guru, lewat para habaib, lewat para kiai. Amalin. Sedekah, jaga diri, jaga hati, jangan diri, jangan dengki. Itu ilmu Allah yang Allah udah kasih ke kita. Amalin. Dikit-dikit. Ini haram, ini halal, haram jauhin. Amalin, jauhin tuh haram. Gitu. Jadi ngamalin, yang dimaksud ngamalin ilmu tuh begitu. Bukan ngamalin ilmu nanti ditangkapnya. Ya dah malam ini gue mau wirid nih. Apa tuh diwiridin sampai 10.000. Tahu-tahu besok pagi PA. Kalau terbang mah enak. Iya, bukannya. Kalau terbang mah enak. Kita bisa, kalau terbang kita bisa kejar maling yang mencuri rumahnya Bang Imam. Enak kayak Superman kan. Ini mah PA. Jadi pengamalan ilmu di sini adalah mengamalkan ilmu yang Allah udah kasih ke kita dari aturan-aturan Allah, ya, dari kebijakan-kebijakan Allah, ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah diamalkan, ya, maka di sini baru hina idzin yajibu 'alaika zakatu dzalika. Kalau udah kita ngamalin ilmu, baru di situ kita wajib mengeluarkan zakat ilmu tersebut. Nah, apa zakat ilmu tersebut? Jadi ini idealis banget. Ini abdolnya kayak begini kalau mau ngajarin orang. Jadi kalau mau ngajarin orang, Pak, yang pertama dia harus punya ilmu. Itu kalau ngajarin orang syaratnya. Yang kedua, dia harus ngamalin tuh ilmu. Ini syarat abdol namanya. Bukan syarat sah. Syarat abdol. Syarat untuk mendapatkan keutamaan saat kita ingin mengajarkan seseorang kebenaran, mengajarkan ilmu, ya, mulai menyampaikan, mulai dakwah. Itu yang pertama, dia harus punya ilmu. Yang kedua, dia harus sudah mengamalkan ilmu tersebut. Jadi contoh, ya, dia mau ngajarin sedekah. Ya, dia harus tahu dulu ilmu aturan sedekah itu bagaimana. Bagaimana bedanya zakat dengan sedekah, bagaimana bedanya sedekah dengan infak, bagaimana, itu dia harus pahami dulu ilmunya. Dan ilmu itu semuanya Allah sudah terangkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Baik secara lahir maupun secara batin. Lahirnya ada aturan, batinnya ya ikhlas. Karena Allah. Nah, setelah dia pahami, dia amalkan. Sedekah, emang dia orangnya tukang sedekah.
sedekah, rajin, emang baik orangnya, dermawan. Nah kalau ini sudah dia lakukan, nah baru dia mulai mengajarkan. Ini abdolnya, syarat abdol atau syarat bisa mendapatkan keutamaan ya, ilmu yang kita ajarkan, ya kita harus mengamalkan. Gitu. Ya, jadi sesuatu yang kita sampaikan itu insya Allah sampai ke hati. Kita ngajarin orang sedekah, kita kagak pernah sedekah. Nah makanya ulama, makanya kenapa tadi saya bilang kita sampaikan syarat abdol, syarat sempurna, bukan syarat sah. Artinya apa? Kalau ada orang yang ngerti, kemudian dia belum bisa mengamalkan ilmu, dia secara hukum, secara kewajiban harus menyampaikan ilmu. Tetap, walaupun dia belum bisa mengamalkan, wajib dia menyampaikan. Gitu. Ya, kayak saya nih modelnya. Saya pahamlah sedikit ilmu. Dan begitu banyak yang belum saya amalkan, tapi saya punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu tersebut. Cuman abdolnya, mantepnya lagi itu, punya ilmu, udah dia amalin, baru dia ajarin. Nah makanya dalam istilah Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kalau kita sudah Allah kasih ilmu, Allah kasih gerakan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, mulailah di situ kita ngajak orang. Mulai ngajak orang. Bang, ngajinya bang, di mana? Di Subul Salam. Mulai ngajak. Atau kalau kita nggak bisa ngajak secara langsung, tulis, bikin status. Ngaji nih, malam Kamis besok. Kalau malam Kamis ini kan udah telat. Ya, malam Kamis besok iklanin. Yuk kita ngaji yuk, Subul Salam. Kalau kemarin, ke malam Kamis kemarin, kue putu sama teh. Kalau malam Kamis ini, insya Allah, oblang duren sama kopi pahit. Kok amin apa? Emang saya doa? Saya lagi nggak doa. Saya lagi ngasih contoh, biar punya pikiran. Ilok potongan cakep begini kagak punya duit. Woi, orang yang kagak punya duit mah tampangnya bang. Ini ngomongnya orang kaya semuanya. Masa di Bang Duren Musangking aja kagak kuat, malu banget Masjid Subul Salam. Gitu, contoh. Maka itu istilahnya hina idin yajibu alaika zakatu dzalika. Maka wajib keluarin zakatnya. Mulai ngajak kayak abang-abang nih. Mulai ngajarin orang. Kalau kita nggak bisa ngajarin orang lain, minimal istri anak kita ajarin. Pulang aja dapat ilmu, alhamdulillah kita bisa ngamalin. Ajak ngobrol bini kita. Kesempatan kan banyak sama bini kita. Kalau lah kerja udah pulang. Kalau lah memang nanti malam juga pasti setengah jam sampai 1 jam ada lah kita komunikasi dengan istri. Ajarin sambil tidur. Neng, ngapa? Lu begini apa, Neng? Ajarin. Jangan ilmu buat kita doang. Ilmu kita udah paham, sedikit-dikit alhamdulillah sudah kita amalin, tapi kita nggak mau ngajarin bini kita, nggak mau ngingetin bini kita, nggak mau ngingetin anak kita. Lah ini ilmu yang akan kelak nanti bisa bahaya. Pengamalan ilmu oke, selesai. Ilmu sudah kita tuntut, dicontreng lah. Selesai kewajiban kamu. Diamalin, selesai. Ngajaknya mana? Kok kamu punya ilmu, diem aja? Kok kamu punya ilmu, kamu umpetin? Repot pak. Siapapun di antara kita, kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang sahih, kalau kita punya ilmu kemudian kita sembunyikan, itu nanti ditusuk, dilijam. Disiksa di neraka kelak. Nauzubillahimin. Nah, maka ilmu yang Allah sudah kasih ajarin ke istri. Adapun permasalahan istri kita mau mengamalkan atau tidak itu udah bukan urusan kita. Masalah anak kita ini mau nurut dengan kita, mau ngamalin ilmu yang kita ajarkan, udah bukan urusan kita. Kewajiban kita ngajarin, ngingetin. Kuburannya masing-masing. Ya kalau kita diam aja, sementara kita tahu
Kita kolom aja kalau kata orang Betawi. Diam, bodoh amat orang yang penting gua, bodoh amat orang yang penting gua. Lah tanggung jawab, Pak. Nah, termasuk yang membuat azab Allah itu merata dalam kehidupan dunia kita, dalam kehidupan bumi kita ini. Itu salah satunya apa? Bukan karena mereka tidak mengamalkan ilmu, bukan karena mereka tidak mengamalkan syariat, ya, bukan. Mereka orang berilmu kemudian diamalkan, tapi diamnya mereka terhadap sebuah kezaliman dan kemungkaran. Itu yang menyebabkan murka Allah turun kepada kita, Pak. Itu. Jangan cuek. Ya, baik yang pertama rumah kita dulu. Mau dia nurut atau enggak udah bukan urusan kita, Neng. Udah apa, Neng? Lu masih judi aja. Bilangin sama bini kita, sama anak kita, sholat udah tong, ayo sembahyang. Iya Pak, nanti insya Allah kalau udah mood, ya udah yang penting Bapak udah ngajar. Karena nih anak bukan bocah, kalau bocah baru kita lemparin ke hutan. Kalau anak-anak udah SMP, SMA lah, udah kuliah kan nggak bisa kita paksa. Badannya gedean dia, tenaganya gedean dia, repot. Kita udah doyong. Yang ada kita yang dilemparin. Bener kagak? Cuman apa bahasanya agak sedikit lembut. Tong, sembahyang tong. Udah, iya Pak. Kan kamu udah tahu sholat itu wajib. Yang ninggalin sholat sengaja kafir. Itu aja udah. Keluar agama Pak, bisa keluar dari agama. Kalau malesnya sampai bertahun-tahun mah, bilang aja begitu. Iya Pak, yang penting Bapak udah ngajarin ya nak, udah ngingetin, kelar. Cara dia mau sholat enggak, itu urusan dia mau Allah. Yang penting kita udah enggak diam terhadap kemungkaran, enggak diam terhadap kezaliman, enggak diam terhadap kebodohan. Itu kewajiban kita. Emang hidayat punya kita, punya Allah Pak. Nah, penting. Hina idzin yajibu 'alaika zakatu dzalika tuwasi bihil ikhwana wal muridin, ya. Zakat al-ilmi, maka terus ya kita jaga hubungan ya pada saudara-saudara kita. Ayo ngaji, nah, itu dakwah. Tulis di status jangan yang kagak penting. Status cewek seksi. Kita bikin status nih. Terus Kang Udin lihat. Contoh Kang Udin aja dia nggak marah. Kang Udin lihat. Terus di pikiran Kang Udin, gila nih orang. Cantik amat ya. Ih badannya lagi misalkan kayak gitu. Benar ya? Kang Udin dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Yang bikin status itu double dosanya. Kenapa? Kang Udin dosa karena sebab ternyata bukan Kang Udin doang. Entong, Bang Imam, Turmuzi Abdul Jalil, 4 orang. Nah kalau Kang Udin, ana Bang Imam Entong dosanya satu-satu karena kita maksiat. Yang bikin status yang menjadi sebab orang tersebut maksiat, dia akan punya terus multi level berdobel-dobel tuh dosanya dan gak akan kurang. Mau begitu? Sama, kita bikin status yang manfaat, yang ngajak orang, ngajak malam Kamis ini ngaji subuh salam. Ayo ngaji jangan malas-malas. Lihat statusnya Ustaz Rusmin. Wah ngaji gue mau ngaji Bagus gue baca status ini, kalau kagak gue lupa. Bener kagak? Jumat subuh kan gitu. Akhirnya ngaji kan, ngaji satu. Ternyata yang baca status itu ada 30 orang dari temennya. 15 yang nyangkut ngikut ngaji, ngikut keajak dari ajakan Ustaz Rusmin misalkan. Maka 15 itu satu orangnya punya pahala karena dia sudah melakukan. Ini akan nanti juga apa? Diberikan setiap satu orang pahalanya juga ke yang ngajak. La yankusu. Tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi ngajak kepada kebaikan, berapa orang pun yang ikut, maka itu akan terus dilipat gandakan. 15 kali 15.
Allah akan berikan. Sama ngajak kepada keburukan, sama begitu. Saya ngajak tapi kagak ada yang mau, dapat pahala, ngajak namanya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil, ngajak kepada kebaikan. Itu pahala, itu ibadah, Pak. Bapak bikin status, "Woi, malam Jumat nih, nyok." Ngapain? Baca Al-Kahfi gitu. Sunah lagi malam Jumat, apaan sunnah? Gitu. Yo baca Al-Kahfi yuk. Yuk ke Subul Salam Yasinan misalkan. Yuk kita ngaji, yuk berselawat yuk malam Jumat. Lihat berapa orang yang lihat status kita. Dan berapa orang yang tergerak kemudian dia melakukan sebab status kita. Maka hitungan itu Allah akan lipat gandakan. 5 orang yang ikut, 5 kali 5. Buat kita enak banget Pak kalau ngajak kepada bye-bye. Tuasi bihil ikhwana wal muridin, ya zakatal ilm. Nasarahu, ya, atau nasrahu wa da'watal khalqi ilal haqqi azza wa jalla. Terus ajak orang itu ya kepada Allah Subhanahu. Terus saja Pak, ajak kepada kebenaran, ngajak kepada hal-hal yang Allah ridho, apa aja. Nah, sekarang kan zaman yang Allah sudah mudahkan kita, Pak. Dengan Allah canggihkan teknologi, dengan Allah majukan teknologi, dengan Allah ciptakan penemuan-penemuan baru sehingga begitu gampangnya kita hidup di akhir zaman ini. Itu tidak lain adalah kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah, kemurahan-kemurahan Allah untuk menggampangkan dan memudahkan kita bisa lebih dekat kepada Allah. Orang dulu tuh susah Pak baca Quran. Qurannya kagak ada, lampunya kagak ada. Nah sekarang lampunya ada, Qurannya juga banyak. Kalaulah Quran enggak, mushaf kita enggak, di handphone juga ada. Emang ada di zaman Nabi handphone, baca Quran lewat aplikasi? Kagak ada, Pak, susah. Mereka kalau mau baca Al-Quran harus manggil sahabat yang hafal Quran. Karena Quran pada saat itu belum sempurna ditulis. Kayak Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, saat dia ingin mendengarkan Al-Quran firman Allah, dipanggil sahabat, diminta, bacain aku ayat ini, aku nggak hafal. Sekalian aku ngapal. Lah kalau sekarang kan kagak pakai begitu, Pak. Kita buka aja di handphone kita, baca Al-Quran. Nah ini kan kemudahan-kemudahan yang Allah kasih kepada kita. Ilok, kalau kata orang Betawi, ilok udah dikasih mudah begini, masih susah banget kita. Manusia apa kita, Pak? Orang dulu kagak ada lampu. Kagak ada lampu. Dipaksain tuh ngaji ke rumah guru. Tiap bulan bayaran minyak 25 perak. Bener-bener bayaran minyak. Minyak tanah buat apaan? Buat pelita. Ngaji, cakep-cakep banget orang dulu ngaji. Nah sekarang mah fasilitas dikumplitin. Jadi makin bodoh. Bener kagak? Ya. Terus jangan bosan untuk ngajak umat Sayyidina Muhammad ini kepada kebaikan. Karena mengajak mereka kepada kebaikan ini satu ibadah. Apalagi mereka mau. Ya gulamu man sabara qaddara. Nah, dalam hal ini emang dibutuhkan sabar, Pak. Sabar. Nah, ini saya ulangi, Pak. Saya duduk di sini ini enggak saya lebih pintar, enggak saya lebih takwa. Ingatkan saya saat saya lalai, ingatkan saya saat saya tergelincir. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan. Yang pertama, berpegang teguh kepada kebaikan, kebenaran, menyampaikan dan mengajarkan kebenaran kebaikan, istiqomah di dalam menyampaikan. Ya, ini bukan hanya sekedar praktek yang ringan, tapi memang sulit banget. Nah, makanya dibutuhkan sabar, Pak. Jadi guru itu sabar, Pak. Jadi murid juga sabar. Antum kalau kagak sabar kagak bakal ngaji, bener kagak? Lah iya, aneh juga sabar, kalau kagak sabar kagak bakal ngaji.
Apalagi sih memang udah lama minta durian kagak dibeli-beliin gitu kan. Kasarnya. Maknanya apa, Pak? Apalagi ini akhir zaman. Itu yang sering saya sampaikan. Orang yang berpegang teguh kepada agama, ya, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran di akhir zaman ini, itu kayak megang bara. Emang kagak nguntungin, Pak. Emang kagak nguntungin sama sekali. Yang ada bikin celaka. Nah maka sabar. Sabar. Ngaji ya sabar, sholat ya sabar, sedekah ya sabar, jadi orang baik ya sabar, ngelakuin perbuatan baik sabar, berucap sabar, enggak untuk tidak berucap yang haram sabar. Emang kagak berat, Pak. Kita biasa ngomongin orang. Terus karena kita udah ngaji di Subulus Salam, Allah udah kasih ilmu, saya pengen ngamalin nih. Lidah saya kagak mau keluar kecuali hal-hal yang baik. Melawan satu kebiasaan ini kan berat. Nggak bisa kita sukses kecuali dengan sabar. Ya sholat, kalau kita kagak sabar kagak bakalan sholat, Pak. Khusyuk hadirnya sholat. Nggak bakal kita bisa dapat hadir atau khusyuk dalam sholat kalau kita kagak sabar. Contohnya apa? Orang kalau sholat buru-buru kagak bakal dia khusyuk. Yang ada lupa rakaat. Coba kalau dia sabar sedikit. Sabar sedikit ya. Biarin inget-ingetin ini rakaat pertama, bacaannya ini, maknanya ini. Pasti dia akan beres. Nah makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulamu man sabara quddira. Yang sabar dia akan diagungkan, dia akan dimuliakan, dia akan diberikan kemampuan oleh Allah. Dia akan diberikan sebuah kehormatan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang sabar itu akan diberikan pahala yang begitu banyak bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Ya Allah. Kita kurang sabar doang, Pak. Berantem sama bini karena apa? Nggak sabar. Sabar ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Kemudian kata beliau, qul bikasbika. Nah, makan. Mulai dah nih. Pelan-pelan. Qul bikasbika. Makan dari usaha kamu. Wala taqul bidainika. Jangan makan, boleh ngutang. Mananya apa? Kita harus, hidup ini harus realita. Pemasukan kita sebulan hanya 200 juta. Kang Udin amin aja kalau udah duit. Jangan begitu, Kang. Pemasukan kita sehari cuma 50.000. Maaf ya, 50.000. Ya udah makan cukupin. Bilang sama bini, gua dapat duitnya cuma segini. Ini boleh ngojek. Cuma segini. Ngertiin. Potong dulu untuk urgen-urgen, ongkos anak. Setelahnya makan. Ya 50.000 dapat apa? Beras dapat seliter, kita masak dah. Launya apa? Ya paling tempe. Enggak apa-apa, udah makan. Segitu. Jangan karena ingin makan mewah ngutang. Wala taqul bidainik. Jangan suka makan dengan utang kamu. Ini luar biasa nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya apa? Kita diajarkan untuk realistis. Realita hidup. Gua orang miskin. Jangan pakai pengen gayanya orang kaya. Lah repot, Pak. Gitu. Orang miskin mah orang miskin aja udah. Terima maksudnya. Oh iya, pemasukan saya timbang 30.000. Ya udah makan 30.000. Gimana caranya punya duit 30.000, makannya setik ini. Oh berarti gua harus minjem nggak ada dapat. Nah, mulai dah buka-buka handphone. Pasang nomor judol. Nah judol pertama dapat, keduanya bang, akhirnya pinjol. Habis pinjol. Udah, itu semuanya orang yang nggak nerima realita. Pak, kalau kita nerima realita, hidup realita apa adanya, ya udah, ada ya kita pakai, nggak ada ya kita sabar. Qul bikasbika.
Wala takul bidainika, jangan makan suka ngutang. Bela-belain ngutang sono, ngutang sini. Ngutang mau boleh, Pak. Boleh tapi ganti. Ngutang boleh tapi niatin buat ganti. Jangan minjemnya luar biasa, gantinya kagak, tapi tiap hari mundar-mandir mulu ke pasar. Apa kurang sambar geledek tuh orang? Bener kagak? Duit kita kagak diganti kan? Wa qul wa wasi minhu ghairak. Makan ada lebih bagi orang. Tuh. Kita udah usaha nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarin usahanya. Nah, dapat gaji itu gaji mingguan atau bulanan. Nah, udah dapat, ingat berbagi. Wa qul makan, wa wasi, ya senengin dari apa yang kamu makan, dari apa yang kau dapati rezeki dari Allah, ghairaka selain kau. Mulai berbagi, kita bisa makan sayur asam, kalau ada lebihnya bagi tetangga. Kita udah bisa makan enak, ada lebihnya tuh duit, bagi anak yatim, bagi fakir miskin, bagi saudara. Gitu. Jangan update status doang makan sama keluarga. Biarin. Yang miskin ngelus dada, ya Allah kapan gue bisa makan kayak Bang Imam begitu ya Allah. Bang Imam kalau makan siangnya aja disentul. Ntar malam udah ke Thailand. Iya, nyarap di Pondok Gede. Jangan kau bagi kesenangan kepada orang lain. Jangan juga kau curhatkan kesusahan kau pada orang lain. Udah. Makan, usaha, Allah kasih hasil dari usaha tersebut, manfaatin sebaik mungkin untuk kebutuhan kau, keluarga engkau, lebih berbagi kepada orang lain. Itulah ajaran-ajaran Allah yang disampaikan Rasul. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Iktisabul mu'minina atbaqu siddiqin. Usahanya orang mukmin itu adalah tangga orang-orang siddiqin. Ya, kalau kita mau sampai ke level siddiqin ya memang seperti itu. Usaha yang halal, udah dapat dia makan, dia tunaikan kewajibannya buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya. Lebih dia berikan haknya kepada orang lah. Ini mah nggak nunggu kaya, ini bukan zakat bicaranya. Terus sekarang kita dapat setiap bulan timbang 3 juta. 3 juta. Kan kalau bicara pas-pasan ini Mas Imam. Mas Imam 15 juta Mas Imam ya. Bukan Bang Imam, kalau Bang Imam orang kaya, jangan ngomongin dia. Dia mau kontrakannya juga 100. Gitu kan? 3 juta. Kan kalau bicara kurang mungkin kurang. Gitu kan. Ya udah pas-pasin. Ternyata 5.000 2.000 masih ada setiap bulannya. Nah itu Pak yang kita berikan kepada orang lain. Gitu. Jadi iktisabul mu'minin atbaqu siddiqin, usahanya orang-orang mukmin ini adalah tangga ke arah siddiqin. La hazza li hirafihim illa bil idafati ila al fuqara'i wal masakin yatamannawna. Kalau mereka tuh orang-orang siddiqin, Pak, itu enggak ada keberuntungan dari usaha mereka kecuali mereka bisa berbagi kepada fakir miskin. Artinya apa? Dia punya satu rasa, gue mau belum dapat keuntungan apa-apa nih, kalau belum bisa berbagi kepada orang lah. Kita punya nggak begitu? Oi, kita punya nggak perasaan kayak begitu? Perasaan kita mah gimana caranya gue ngumpulin duit sebanyak-banyaknya? Ya itu kita tuh. Kalau mereka tuh harus siddiqin itu, mereka tuh ngerasa lah hazza. Pokoknya kita tuh ngerasanya belum dapat untung apa-apa kalau dia belum bisa berbagi. Nah contohnya apa? Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hatinya tuh kagak seneng kalau kagak ngasih. Hatinya kagak bahagia kalau dia nggak bisa memberikan hartanya. Maka saat Rasulullah minta, udah semuanya juga. Diri aku, harta aku semuanya buat Allah dan Rasulnya. Anak dan istri engkau, aku udah titipkan ke Allah. Lah kita model punya Bapak Sayyidina Abu Bakar, bangkrut. Bener gak?
Lah iya, yang lain mah dibatasi nama Nabi. Khairus shadaqati ma baqiya, sebaik-baiknya sedekah itu sebagaimana yang dimuat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami' Shaghir. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah yang kita cukup. Jangan kekurangan. Tapi ini dikecualikan oleh Allah lewat Sayyidina Muhammad hanya untuk Sayyidina Abu Bakar. Pada saat ditanya Abu Bakar, ya, aku infakkan semuanya. Anak dan istri engkau ya Abu Bakar, aku titipkan kepada Allah, tetap diterima sama Rasul. Untuk Sayyidina Abu Bakar. Nah itulah bahwa nggak ada di pikiran Siddiqin itu, ya nggak ada satu keberuntungan, satu hasil yang luar biasa memberikan keuntungan kecuali dia bisa berbagi. Maka siapapun di antara kita yang sudah punya perasaan mental, kalau kagak ngasih rasanya gue nggak enak. Bukan nggak enak sama tuh orang, bukan nggak enak sama tuh orang sama orang lain, enggak. Hatinya begitu memang udah bawaannya, dia ngerasa happy banget kalau dia bisa ngasih. Bukan pengen dipuji, bukan pengen disanjung, bukan pengen diterima kasihin, bukan. Tapi memang hatinya happy. Demen gitu, hatinya senang kalau dia bisa berbagi. Ini Pak, ini kelasnya kelas Siddiqin Pak. Kalau kita makan kagak, ya gua ngasih, ya kurang dah. Tapi orang udah keburu ngasih, ya Allah ikhlasin begitu doang udah kita mah. Tapi suka nyesek banget. Bener nggak begitu? Hah? Oi. Ya, ada pada pora-pora dah ya lah. Berarti kita mah yuk. Tuh. Bila dapati ilal fuqara wal masakin yatamannauna. Mereka tuh berharap, Pak. Mereka terus berharap kapan gua mau ngasih nih ya, kapan gua ngasih. Maka ada lebih dikit dia makan set kasih orang. Lah itulah Pak yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tuh nggak boleh punya dikit, udah mau ngasih aja. Udah mau ngasih. Maka salah satu teman Abu ya Ubay, namanya Habib Hidayat As-Segaf. Ini sering cerita saya ulangin. Saat Abuya dengan beliau habis ceramah dari Jawa. Saat itu di amplopin tuh orang 10 juta lah per orang. Udah kan? Dari Solo atau dari Jogja pada saat itu. Udah pulang tuh berdua-dua dari Jawa ke Jakarta. Mampir di rest area, ada orang miskin minta dikasih. Pas nyampe kampung rambutan, Boy, apa ya? Ada duit nggak Boy? Duit lah, ada kan sama-sama dapat, kata Boy. Iya, udah habis Boy. Lu kemanain duit lu ya? Gitu kan. Itu tadi buat ngasih orang. Kalau dia mah kagak boleh ngeliat orang, pokoknya dia mah happy banget kalau ngasih orang. Apa ibunya kagak tahu kalau dia ngasih orang. Tapi emang berbanget orangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Duit lu tadi yang 10 juta barang sama gua mana? Habis, Bu, katanya gua kasih tadi orang. Orang sian minta kasih. Apa baju luarnya, jasnya begini minta dikasih. Dia pulang tinggal pakai kaos. Akhirnya apa? Nah, nyampe kampung rambutan. Ini Bu, ongkos buat pulang dikasih sama Bu 500.000. Udah ya, jangan dikasih orang dulu. Lu pulang biar ke rumah bini lu. Lu kagak nyampe kayaknya ini ke rumah. Gua anterin aja katanya dah gitu kan. Rahimahullah, orangnya udah meninggal. Beliau salah satu pejuang Islam memang, namanya Habib Hidayat As-Segaf. Udah meninggal orangnya. Dia bilang lagi cerita-cerita, ya memang kok bisa apa kayak begitu? Oh, iyalah. Manusia, itulah ajaran Sayyidina Muhammad. Makanya Sayyidina Muhammad mah ada apaan aja kagak tenang, udah pengen ngasih aja. Makanya satu ketika Rasulullah itu punya 1 sampai 2 gram yang masih tersimpan. Hak Nabi bukan penyalur. Nabi itu bukan penyalur, bukan. Ya, namanya Nabi kan pasti ada haknya. Dalam peperangan, dalam apa itu ada haknya. Masih tersisa 1 gram sampai 2 gram. Itu pada saat Rasulullah kelar sholat, langsung buru-buru ke rumah Nabi pulang. Sahabat, lah ada apaan ini Rasulullah ya? Udah terus tahu ditanya kenapa ya Rasulullah, nggak biasanya kelar sholat ini buru-buru banget keluar. Nggak, aku teringat masih ada beberapa gram yang belum aku berikan aku sedekahkan kepada fakir miskin. Timbang 1 gram, 2 gram, udah dikasih, habis udah. Habis itu Rasulullah punya kali bergram-gram, kagak punya apa-apa udah.
Apalagi si kelas Sayyidina Muhammad. Kelas murid pertamanya saja Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, itu seperti itu. Maka semoga kita nyaman. Nyamannya tuh senangnya bukan dipuji orang, Pak. Jadi emang hatinya tuh bawaan nyaman. Dapat nggak sih, Pak? Kalau lagi sedekah tuh hati, kalau kagak sedekah rasanya kagak enak. Pas sudah sedekah lega, enak, senyum. Bukan ria. Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Woi, ya Allah, belum. Aduh, susah juga ngomong-ngomong, susah juga. Iya. Dan mudah-mudahan manfaat ya Allah, yang benar dari Allah, yang salah yang keliru dari saya dan dari setan. Doa kita jangan putus, infak kita juga jangan putus buat saudara-saudara kita untuk sementara ini. Doa kita buat Palestina pastinya jangan pernah putus itu. Terus buat Gaza, buat para mujahidin, para saudara-saudara kita, biar Allah menangkan dari Yahudi, Kak. Dari Yahudi mal'un ya Allah, amin. Buat di Sudan, biar Allah, ya Allah, alif baina qulubihim ya Allah, aslih ya umurahum ya Allah, perbaiki mereka. Juga buat saudara-saudara kita di Aceh, jangan lupa doain saudara kita. Maka sementara ini beberapa pekan lah sampai Aceh benar-benar kondusif dan sekitar Sumatera, baru kita alihkan kembali ke Gaza. Kalau sekarang ke sono aja dulu. Kasihan Aceh. Benar ya, yang meninggal nggak sebesar tsunami 2004. Nggak sebesar itu. Tapi kalau dulu cepat bantuannya, karena akses jalan itu terus. Kalau sekarang memang belum, paling 1000-an kurang lebih yang meninggal. Tapi akses ke itu hampir ketutup semuanya. Gitu. Makanya alhamdulillah ya kawan-kawan jamaah juga dari Front Persaudaraan Islam sudah diinstruksikan dan sudah sampai, ya, baik bantuan, baik fisik dan tenaganya sudah sampai di Aceh. Kita doakan mereka, Allah berikan kesabaran dan Allah berikan ganti yang terbaik dari apa yang Allah ambil. Juga doakan buat saudara-saudara kita seluruh LSM, khususnya Front Persaudaraan Islam, ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ya, sebagai wakil kita, ya, yang memberikan suri teladan yang baik, ya, tidak banyak omong, tidak banyak selfie, tapi memang ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita yang nggak di Aceh. Mudah-mudahan Allah juga berikan keikhlasan kepada kita, Allah berikan keluasan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik, ya, buat agama Allah Subhanahu wa taala dan buat saudara-saudara kita. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.